Beliau Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa barang siapa yang mencari ilmu berarti ia sedang mencari surga. Barang siapa yang mencari ilmu berarti ia sedang mencari surga. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan berarti ia sedang mencari neraka. Nah, di sini diterangkan bahwa yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal sehat. Jadi tentu ilmu agama yang paling utama. Gitu nih. Nah, kalau orang itu sudah mempelajari ilmu agama maka dia sedang mencari surga. Nah, alhamdulillah kita setiap Rabu harusnya ya ganti-ganti karena memang acaranya tuh ada aja gitu ya. Kali Jumat ini yang mudah-mudahan kita ini sedang mencari surga insya Allah gitu. Jadi ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh orang yang balik dan berakal itu ilmu apa saja? Yang pertama ya tentang ilmu agama yang kaitannya dengan toharoh lah, bersuci. Karena kalau nggak suci itu ya ibadah jengkang-jengking bola bali, nggak dalam keadaan suci ya nggak diterima kan itu. Makanya penting yang namanya toharoh itu, utama yang wudu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas bagaimana biasanya, dan tentunya kita juga masih bisa merasakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, ditambah nikmat sehat dan sempat. Saudara-saudara kita yang belum hadir di majelis ini, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang ucapan dari Umar radhiyallahu an yang beliau mengatakan isud dunya bil mal wa isul akhirah bisolihil a'mal gitu ya. Kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu hanya bisa diraih dengan amal soleh. Kemarin kita bahas tentang itu. Kemudian yang hari ini, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita akan menyampaikan ucapan dari Ali radhiyallahu an, Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Mangkana fi talabil ilmi kanat al jannah fi talabihi wa mangkana fi talabil maksiati kanat an-naru fi talabihi." Beliau Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa barang siapa yang mencari ilmu berarti ia sedang mencari surga.
Barang siapa yang mencari ilmu berarti ia sedang mencari surga. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan berarti ia sedang mencari neraka. Nah, di sini diterangkan bahwa yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal sehat. Jadi tentu ilmu agama yang paling utama. Gitu nih. Nah, kalau orang itu sudah mempelajari ilmu agama maka dia sedang mencari surga. Nah, alhamdulillah kita setiap Rabu harusnya ya ganti-ganti karena memang acaranya tuh ada aja gitu ya. Kali Jumat ini yang mudah-mudahan kita ini sedang mencari surga insya Allah gitu. Jadi ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh orang yang balik dan berakal itu ilmu apa saja? Yang pertama ya tentang ilmu agama yang kaitannya dengan toharoh lah, bersuci. Karena kalau nggak suci itu ya ibadah jengkang-jengking bola bali, nggak dalam keadaan suci ya nggak diterima kan itu. Makanya penting yang namanya toharoh itu, utama yang wudu itu. Wudu kemudian pakaian gitu ya. Kalau pakaian sih nek ora iso nyuci dhewe laundry gitu ya. Nek wudu kan diwudoni ya berarti mati nih wudu tani ini. Wis ora iso apa-apa gitu. Nah, wudu itu terutama. Wudu itu ada beberapa anggota tubuh kita yang wajib dibasuh. Terutama adalah wajah. Assalamualaikum. Wajah. Nah, wajah itu ya wajah yang tidak tumbuh rambut. Gitu ya. Bukan hanya di hidung saja. Sering kita dapati orang wudu itu ya gitu. Ojo rono-rono. Nah rono-rono kok dak luntur kabeh gitu ya. Masalahnya sing kene kok nek kene garing tarik rene gitu. Gitu ya. Ya harus sampai sini, pokoknya wajah gitu. Jangan begini. Sering kita lihat orang wudu itu cuma begini gitu loh. Ketika basuh wajah. Nah, kalau basuh wajah itu ya biuk gitu. Itu semua gini. Tangannya dilebarkan sampai sini. Gitu ya. Itu 3 kali maksimal ya. Terus kemudian tangannya sampai ke siku. Dia Pak, aku klambine ora iso dianu ya. Aku iso tarik ditelesi gitu ya. Ya pakai yang longgar gitu. Kalau mau pakai yang rapet-rapet ya tapi ya nanti angel ya. Ini lah angel. Makanya baju itu ya yang longgar, kalau dikasih kancing ya kancingnya sing bisa nanti ketika dibuka itu longgar semua. Kalau itu bisa sampai ke siku. Dia akan sahnya itu sampai sini, sampai ke siku. Kalimatnya itu sampai ke siku di dalam Al-Qur'annya itu surat Al-Maidah ayat 6 itu ya. Itu sampai ke siku 3 kali maksimal. Yang kanan dulu 3 kali. Tangan kanan 3 kali selesai, baru tangan kiri 3 kali. Yang 1, 2, 3. Aduh iya. Jadi angel kan hitungannya. Kan ada yang kayak gitu ya. 1, 2, 3. Pindah sing kene mung siji tok berarti. Sing kan ini sing pindho sih kan 3 kali. 1, 2, 3. Ya 3 kali, yang kanan 3 kali, yang 3 kali. Gitu, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Iya. Ada yang kantong hiji. Oh. Telu. Oh, sing kene mung siji tok. Jadi 3 kali. Nah, itu 2 ya. Kemudian yang ketiganya adalah mengusap kepala. Nah, mengusap kepala itu ya mengambil air, dibuang airnya. Udah dikapiuake. Niku adus nih karek. Ambil air, beda dengan wajah ya. Kalau wajah itu ambil air kapiuake gitu ya. Buat raup, buat mencuci wajah. Kalau kepala itu diusap, bahasanya mengusap kepala. Ambil air dibuang, usapkan. Gitu.
langsung telinga. Pas yang balik gini tetap gitu. Iya, gini aja, nggak usah balik ke depan gitu ya. Gini aja sah ini. Nah, ya pokoknya diusap gitu ya. Diusap ya. Bahasanya diusap. Boleh kayak gitu boleh. Tapi Gitu sampai ya. sini boleh nggak Pak? Tengah. Ya, yang sempurna itu adalah di buanginnya sampai ke belakang sana. Nah, tarik. Gitu. Itu sempurna. Kalau begini, ya boleh tuh. Nah, itu boleh. Karena bahasanya mengusap gitu ya. Orang ngedusi gitu loh. Jadi bahasa fikihnya begitu, mengusap. Gitu. Tidak apa ngapiui gitu ya. Yang penting nggak usah digapiur gitu ya, belum. Yuk. Ya. Ya boleh 3 kali boleh. Gitu ya. Matur Pak Bambang. Boleh 3 Ibu-ibu yang kadang-kadang di sini nggak bisa, terus mengusap itu harus membasahi. mencuci tangan kalau ini. Kalau tangan itu mencuci, dicuci. Oh berarti tetap. Yang mengusap itu kepala. Ini berarti tetap dilepas. Iya. Makanya nek putri biasanya sak yang tutup ya. Nah sosok itu kan andekan ini mboten saged dibuka. Nggih. Terus digrujuk ngoten to. Kalau tubuh sekali, nggih kula wau kan mun saja ngoten niku piye iki digrujuk gitu ya. Karena biar sah. Tetap di. Nggih mangke nek digrujuk kan yo terus kabeh mangke. Nggih. Tapi boleh itu seperti itu. Ya boleh, tapi kan yo piye kan enggak pantas akhirnya ta. Masa apa sholat dalam keadaan basah kuyup gitu ya. Maka ya dicopot gitu. Ujungnya ning kamar mandi sing tertutup gitu. Masuk kamar mandi yang tertutup. Gitu. Enggak apa-apa kamar mandinya bersih gitu ya, tidak mau persing dan tidak macam-macam. Biasanya kalau di ini yang mengantisipasi itu kalau di tempat umum itu kan orang sembarangan kan buang hajatnya itu. Enggak mesti kadang kok wis tinggal lungo gitu ya metu. Orang ngono kuwi ora semang ning kamar mandi ya. Kebonan kan malah enak gitu ya. Ya kadang seringnya begitu kan. Kita kan sering safar gitu. Kamar mandi masjid bagus, kamar mandinya bagus. Begitu masuk kamar mandi ono kotoran durung disiram. Gitu ya. Konsol sing kon nyiram. Ya jen pelanggaran tenan kaya ngono. Jadi itu ya Bu ya, tangan itu dicuci. Ya. Diusahakan longgar bawahnya longgar bajunya itu. Kemudian setelah kepala, lalu kemudian kaki, nggih. Kaki itu sampai mata kaki batasannya. Sampai mata kaki itu. Ya boleh saja, dilebihkan tuh boleh. Ya. Ya. Ya batasnya pokoknya mata kaki lah gitu. Jangan sampai mata kaki itu tidak kena. Karena ada orang yang masih tendang itu gitu. Nah, ini gitu. Ciprati ngarepe tok mburine ora kena gitu lah. Itu enggak sah itu. Gitu. Orang mung bocah mantan bocah ya enggak ada gitu. Orang mung bocah, ane bocah dimaklumi ya. Ane mantan bocah. Itu ya dibolak wis pokoknya dikusuki itu sampai batas mata kaki. Lebih juga boleh. Bahkan ada yang sampai lutut ya itu boleh tapi berlebihan itu. Gitu ya. Boleh itu berlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ibu. Nggih, sami kali. Tangan itu juga 3 kali. Yang kanan 3 kali, yang kiri juga dibasuh 3 kali sampai batas mata kaki. Dilebihkan boleh. Tangan juga boleh, dilebihkan boleh. Ya, dilebihkan boleh. Gitu. Tapi batasannya sampai siku. Nggak boleh di bawah siku kalau wudhu. Harus pokoknya sampai siku. Dilebihkan boleh karena kelebihan dari ketika kita berwudhu itu nanti akan bercahaya. Mau Bu? Kalau jari-jari harus dibuka dulu Pak. Ya, jari-jarinya di sela-sela itu. Nggih. Mbas nopo mbas layangan.
Gitu. Jangan ibu Oke, jadi itu. Kemudian yang penting lagi adalah ketika kita itu bersuci, artinya junub ya, mandi besar. Nah itu juga harus dipelajari betul. Bagaimana tata caranya supaya bisa sah. Itu orang asal mandi. Beda mandi biasa, mandi Jumat dan mandi besar. Itu beda gitu. Niatnya beda, caranya juga beda. Walaupun engkau akhirnya gebiar-gebiur gitu ya. Akhirnya gebiar-gebiur. Gitu. Jadi kalau untuk yang mandi besar ini, itu tata caranya adalah ya sebagaimana mungkin panjenengan sudah tahu ya, sudah tahu gitu ya. Jadi caranya ya membasuh kemaluan dulu, tangan dulu dicuci pakai sabun bersih, setelah itu basuh kemaluan, itu baru setelah beres semuanya wudu gitu ya. Nah setelah wudu baru rambutnya itu dibasahin pakai tangan gitu ya, kalau rambutnya panjang tuh ya, pokoknya basah sampai pangkal rambut situ Mas. Nah baru setelah itu digabyur pakai tangan yang sebelah kanan dulu digabyur 3 kali gitu ya, baru yang kiri 3 kali, baru nanti setelah itu gabyur semuanya. Nah itu udah sah itu, walaupun nggak pakai sampo, walaupun nggak pakai sabun, itu sudah sah. Jangan samponan dulu gitu ya, jangan samponan ini sih aku keram tak samponan di sini gitu ya, itu jangan ya, pokoknya urutannya seperti itu. Nanti kalau sudah gabyur semuanya, nah sudah, berarti sudah sah tuh. Baru kalau mau sabun sah, sabun mau sampo pakai sampo seperti itu. Jangan asal mandi saja, mau asal gebyur-gebyur sempurna keramas gitu ya, keramas ya kalau diandui barang wis ben terus kabeh gitu ya. Metu pamer gitu. Kalau itu mandi pakai tausan itu Pak, batasannya sampai mana? Tausan gimana? Mandi kan dianjurkan harus pakai tausan betul. Iya. Bulat gitu. Iya, memang nggak boleh nek mandi itu. Iya, harus. Diusahakan jangan. Batasannya sampai cuma dada sampai sini atau harus sampai bawah? Ya monggo, yang penting tidak telanjang bulat itu semua kelihatan semua auratnya, itu ya nggak boleh begitu. Mandi sendiri nggak boleh. Ya. Mandi sendiri kan nggak pakai tali. Jangan salah mandi sendiri kan. Ketika kita mau masuk ke kamar mandi itu ada doanya, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Di dalam kamar mandi itu ada setan laki-laki dan setan perempuan, gitu ya. Jadi mandi sendiri, nggak sendiri, nggak ada siapa-siapa. Tapi di situ ada setan. Kalau yang masuk laki-laki, setan perempuan yang akan melihat. Kalau yang masuk perempuan, setan laki-lakinya lah, kan di situ. Aku usahakan ya jangan becit kena mandi, gitu. Mandi ya pakai ya pokoknya kalau ibu-ibu yang tahu lah gitu ya. Nggak harus disebutkan, pokoknya tahu. Yang penting jangan becit gitu saja. Nah, gitu. Iya. Walaupun kalau yang penting jangan ya, walaupun kalau kita itu baca doa itu gitu ya, itu kita akan dilindungi oleh Allah dari pandangan setan itu. Mantep nih kupon. Ya, mantep. Ya mantep, tapi nek iso ya coba lecit lah gitu ya. Jangan boleh. Kalau sesuai syariat terus. Iya, ya orang mandi juga ada aturannya ya. Itu. Jadi Ali karamallahu wajhah itu, dia dijuluki karamallahu wajhah itu diantaranya beliau itu tidak pernah melihat auratnya sendiri. Ali itu. Keistimewanya beliau tidak pernah melihat auratnya sendiri. Ya. Kok bisa sampai seperti itu sahabat coba.
Hebatnya luar biasa sahabat. Dewe om dino gitu ya. Ngoco barang gitu ya. Kamar mandi kayak koco gitu ya. Itu ya isin lah gitu ya kudune kamar. Boleh juga kamar mandi kasih kacang. Ya fungsinya ya jauh ya. Fungsi cermin itu kan ya. Kan ada anunya juga Bu. Ketika kita bercermin itu ada doanya loh. Wa makama hasan taholki fahasin huluki, ya kan? Kita berdoa kepada Allah supaya akhlak saya itu seperti dengan gambaran yang ada di cermin itu. Gitu loh. Ane pas lagi berjit, kok untung mau ngono ya. Yo akhlaknya juga berjit gitu ya. Nah, di kamar mandi ya nggak usah dikasih cermin lah gitu ya. Nggak pas ngoco ndongo. Maka masa tahu sih. Oke. Dan di kamar mandi nggak boleh berdoa kan gitu ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian, itu yang wajib, ilmu yang wajib diketahui oleh orang-orang yang sudah balik gitu. Ketika kita itu mencari ilmu yang wajib bagi kita terkait dengan agama, maka kata beliau Ali karamallahu wajah, dia sedang mencari surga. Dia sedang mencari surga. Gitu. Kemudian ada perkataan lagi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa hammud dunya dzulmatun fi qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kesedihan dalam urusan dunia itu dapat menggelapkan hati. Kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangi hati. Ya betul, gitu nggih. Orang ketika bersedih dengan urusan dunia itu so gelap betul hatinya. Hatinya bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Bu. Muhammad lebih baik daripada yang Nggih. Daripada nggak hadir undangan pengasih. Monggo Ibu, nggih. Oke, jadi beliau Utsman berkata bahwa humud dunya zulmatun fil qalbi. Sedihan dalam urusan dunia itu dapat menggelapkan hati. Orang kalau meratapi nasib gitu ya. Pokoknya hutangnya misalkan gitu ya. Atau apa namanya urusan dunia pokoknya yang kaitannya dengan urusan dunia. Itu bisa jadi gelap. Hatinya bisa jadi gelap. Maka macam-macam polanya orang itu ketika dia itu meratapi kesedihan dalam urusan dunia. Maka kita itu mestinya yang sudah sering ngaji itu ya kalau dengan urusan dunia ya sudahlah serahkan kepada Allah gitu saja sudah gitu ya. Dunia ini sudah ada yang mengaturnya. Binatang aja dikasih rezeki ya masa kita manusia makhluk ciptaan Allah terbaik masa nggak dikasih rezeki gitu ya. Adapun apa namanya permasalahan gitu. Orang kalau masih hidup pasti punya masalah gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah itu? Maka yang paling penting itu ketika kita tuh sedang mendapati masalah, sudah kita serahkan kepada Allah saja. Bersabar gitu ya. Sabar ya sudah. Kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ringan. Jadi kita tidak akan gelap hatinya. Tetap akan terang hatinya, tenang gitu nggih. Nah, ketika kita bersedih wa humul akhirati nurun fil qalbi. Kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangi hati. Bedanya di sini. Orang ketika sedih, sesuk aku kira mlebu surga apa mlebu neraka. Oh, hati ini sudah terang kok, Bu. Bisa padang hati ini. Dia akan berhati-hati. Ibadahnya kan berkualitas. Itu orang ketika sedihnya sedih urusan akhirat. Nah, kita itu seringnya sedih urusan dunia. Ini pertanyaan yang perlu dijawab gitu ya. Oleh masing-masing kita gitu ya. Kadang-kadang kita tuh sedihnya ya kebanyakan itu kesedihan urusan dunia, urusan kerjaan, urusan dagangan ya, urusan sosial, masyarakat.
itu kadang kita buat kita sedih gitu ya. Padahal itu kalau urusan-urusan seperti itu kalau kita sedih malah justru gelap hatinya. Di sini mau dongkol gitu ya. Ngurusi dagang, wah sepi itu gitu ya. Ngurusi sales gitu ya. itu ya begitulah. Jadi betul kata Utsman bin Affan bahwa kesedihan urusan dunia itu dapat menggelapkan hati. Sementara kesedihan dalam urusan akhirat itu bisa menerangi hati. Nah, kita itu pelan-pelan lah, paling tidak kita tuh memikirkan akhirat kita pikirkan. Mau ke Jakarta saja kita mikir sangu. Mau piknik aja kita sangu. Padahal Bali meneh loh padahal gitu ya. Kita mau pulang dan tidak balik lagi. Maksudnya nggak mikir sangu gitu ya. Mesti sangune kudu kalau ngorare balik meneh. Ngarani Jakarta itu pirang dina, 3 dina wis dolke apa-apa dhisik gitu ya sangu gitu kan. Nggo sangu dolke apa-apa didol-dolke. Gitu kan? Ya, jadi kita mau ke akhirat itu ya mesti sangu. Minimal sangunya adalah ilmu amal soleh gitu ya. Itu minimal itu gitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu belum ada jaminan masuk ke surga. Belum ada jaminan. Karena ayatnya adalah wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 itu. Kalau 2 ini tak belum cukup. Beriman, beramal saleh itu belum cukup. Masih ada tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan kepada kebaikan. Wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kepada kesabaran. Nah, itu baru nanti plung gitu ya. Bisa masuk ke surga. Jangan masuk ke surga gitu ya, sabar gitu ya. Sabar opo nek gitu ya. Aku ngeluh sih ngerasake kan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kan begitu ya, kita diingatkan sabar orang ngrasake kok gitu ya. Jangan sampean yang ngrasake ya, ngomong gitu ya. Baik Ibu-ibu sekalian, ini kita bacakan kitab Nasaihul Ibad, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk senantiasa berhati-hati dan senantiasa memikirkan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu sekalian, kita buka Al-Qur'annya. Kalau ini sampai juz berapa? Nah, sekarang juz 2 ya. Satu 35 atau 142 nih. Juz 2. Nggih. Juz 2. 142. Nggih. 142. Saniki saya qulus sufaha'u minan nas. Betul ya, 142 nggih? Ya. Bu Nova terus nggih? 142. 142. Iya betul, 142. Nggih. Juz 2 nih. Nggih, saya qulus sufaha toh? Kemarin cuma sak gini. 142. Nggih. Segini buat 2 halaman. 2 halaman. 142. Buktinya besok kok tidak mau. 146. Oh, 146. Ya, wes 142. Sing kemarin. Alladzina atainahumul kitaba. Ini 6 Bu, ini 6. Oh iya, di tempat Bu. Beli kau Bu. Terus ini niku Bu, niku Alladzina atainahumul. 146. Nah, niku. Pun kepanggih? Nggih. Go taut bismillah sareng-sareng. A'udzubillahi
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu
wujuhakum satrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fayatakhshawhum wakhshawni wa ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Nek satu nafas enggakku. Soalnya diputus. Udah apa-apa ya. Udah apa-apa. Iya. Nah itulah kelebihan kalau ngaji bersama. Sama dewe ora kuat konsone. Kuat dadi iso nyambung gitu. Lanjut nggih. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Monggo dua ayat. Nggih, dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna haqqo wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم Wakhshawni ولأتم nikmati nikmati alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Adkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan abna'ahum kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum kan ini kita kan layak tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa liha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka sadral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum sadrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tahsyawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya amanus ta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as
Alladzina atainahum. Alladzina Pun Bu, pun kantosan. Sampun 2 ayat. Bu. Jaga baik. Sengaja. Seneng ngomong. Aduh. Alladzina atainahumul kitaba ya'firuna Ya'rifu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lanjut. Ngoten. Tun Wijhatun. Walikulli muwalliha Qul khaira. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Inallahu kana ala kulli shay'in qadir. Wa min haitsu kharajta wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka Masjidil Satrul Masjidil Haram. Wa innahu al-haq Wa innahu lal haq wa innahu lal al-haqqu min rabbik wa wa mallahu nggih monggo sareng-sareng wa min haitsu monggo wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatarahu wujuhakum syatarahu li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illalladzina zalamu minhum wa la tahshawhum wahsyawni wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum waskuruni wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul Ibu-ibu sekalian, kita kita apa? Kita tahsin, kita cek bacaannya. Jadi apa? Jangan keburu masih terburu-buru nih gitu ya. Jadi santai saja gitu. Baca Quran itu nggak usah buru-buru, santai saja gitu. Orang nggak ada yang dioyak, nggak ada yang
Target-target kita itu adalah bacaan kita benar, benar secara makhorijul hurufnya itu benar, panjang pendeknya benar. Ketika berhenti juga ada aturannya. Kalau berhenti tidak ada tanda wakaf di situ, ya wajib diulang dari kalimat sebelumnya. Gitu, tidak boleh diputus-putus. Gitu, tidak boleh diputus gitu. Kalau pas di kalimatnya sih tidak apa-apa gitu ya. Tapi adabnya itu adalah ketika kita mutus ayat di tengah tidak ada tanda wakaf, maka harus mengulang dari kalimat berikutnya. Kita bernafas dulu, diulang dari kalimat sebelumnya. Misalkan di sini kan ada ayat yang agak panjang tuh. Kita kama arsalna apa niku. Gitu, enggak ada tanda wakaf di sana, ya kan? Tanda wakaf di mana ini? Enggak ada itu. Ya, tanda wakafnya di akhir itu. Kalau nawasnya panjang nggak apa-apa tuh. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini iso ngono kuwi. Tapi tambah panjang namanya kuat gitu ya. Kalau enggak kan ya tetap harus berhenti, kita tuh harus berhenti supaya kita nggak capek baca Quran. Gitu ya. Kenapa orang baca Quran itu tidak betah lama? Karena itu dipaksakan, akhirnya jadi enek, gitu ya. Makhorijul hurufnya jadi kacau. Iya, tidak bisa dinikmati. Mboten usah ngertos artinya, mboten napa-napa. Sing penting kalau berhenti tidak ada tanda wakaf, itu diulang. Pokoknya dinikmati saja. Misalkan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum. Sekarang kan kuatnya sampai situ. Nah, diulangnya dari yatlu alaikum gitu. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Misalkan begitu. Nanti ngulangnya dari wa yu'allimukumul kitab. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Matanya ku dinikmati gitu. Jadi apa namanya intonasinya ya, jadi kita betah lama baca Qur'annya, betah lama. Para bola-bali dibuka spiro to sebelane gek siji ora kok wis enek. Koyone wis kesel. Koyone wis gobyo sih. Wis bisa lembar kayak gitu. Dinikmati gitu saja gitu ya. Terus huruf sya, ibu-ibu sekalian, huruf sya ini dibedakan. Sya sama sin harus beda. Betul nggih? Di situ ada ayat lain itu fadkuruni alkurkum wash. Betul nggih? Sya itu ngusah kayak ngusah pitik itu loh. Ya. Sya nggih. Fadkuruni wa azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, di ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanus gitu. Sin itu bersih. Ta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin gitu. Jadi hati-hati antara huruf sin dan huruf sya. Nonton nggih? Hati-hati begitu. Nggih? Wassalah kan berhenti. Kalau terus ya wassolati. Gitu. Bisa beri wassolati innallaha. Karena berhenti jadi wassalah. Nggih, mboten itu hanya tambahan gitu. Iya. Begitu nggih, Ibu sekalian nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gunung es ini ngasih malam di